Kembali lagi di Lebom, Lebong obrolan oke moderat, podcast yang meledak dengan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Legi, kembali lagi bersama saya Bella Fadila di Lebom, Lebong obrolan oke moderat, podcast yang meledak dengan makna. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dan menarik nih, yaitu tentang penyelenggaraan haji pada tahun 2026. Sudah hadir di sini narasumber hebat kita, wanita hebat kita, Ibu. Perkenalkan, saya Deni Marlena Isake, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kabupaten Lebong. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah hadir di sini. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah, Ibu Bella yang cantik, walaupun Terima kasih. cuaca kita hari ini dalam kondisi kurang baik, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Semangat ya Bu ya, alhamdulillah. Kita ngobrolnya santai aja ya Bu ya. Oke, siap. Ini ada beberapa nih pertanyaan dari sobat Riji kita. Bagaimana sih Bu gambaran pelayanan di Satker Penyelenggara Haji dan Umroh? Terima kasih. Alhamdulillah kita dari Satker Haji dan Umroh dalam memberikan pelayanan untuk calon jamaah haji khususnya Kabupaten Lebong. Kita ada 3 pelayanan. Yang pertama yaitu adalah pendaftaran, kemudian ada pelimpahan dan ada pembatalan. Untuk calon jamaah haji yang baru mendaftar itu kita harus ada memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu jamaah haji sudah membuka buku rekening dengan setoran awal yaitu 25 juta rupiah, dan kemudian jamaah haji datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong bagian haji dengan membawa bukti setor dengan melampirkan KTP dan KK. Oh, berarti harus dipersiapkan juga data pribadinya Bu ya, kakak, KTP, akte, namanya juga harus sinkron ya Bu ya. Jadi untuk sahabat yang mau mendaftar, nanti silakan daftar ke Satker Haji ya Bu ya. Dalam melayani masyarakat ya Bu, tentunya pasti ada tantangan. Apa sih tantangan terberatnya Bu? Ya, dalam melayani calon jamaah haji itu kita banyak mengalami tantangan karena yang kebanyakan calon jamaah haji itu adalah yang sudah berusia dan masyarakat umumnya seperti itu. Jadi banyak masyarakat itu atau calon jamaah haji itu yang belum mengerti alur dari tata cara dalam pendaftaran haji dan penyelesaian seperti pembatalan atau pelimpahan. Namun kita dari Satker Haji tetap berusaha memberi penjelasan kepada calon jamaah haji tersebut. Walaupun mereka kurang memahami, tetap dilayani dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Untuk persiapan keberangkatan tahun 2021 ini Bu, apa sih progresnya gitu Bu? Alhamdulillah kita saat ini sedang mempersiapkan persiapan untuk calon jamaah haji estimasi 2026 Masehi atau 1447 Hijriah, yang semana saat ini kita sudah melakukan persiapan pembuatan paspor, dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan pihak migrasi untuk melakukan paspor. Jamaah haji tidak harus berangkat ke Bengkulu karena jamaah haji kita sudah banyak, mayoritas 60% sudah lanjut usia. Nah, kita minta ada pelayanan dari jamaah haji untuk pembuatan paspor di kabupaten dan kabupaten atau kota di tempat kita. Jadi pihak migrasi datang memberikan pelayanan, nanti jamaah haji tidak harus ke Bengkulu lagi dalam pembuatan paspornya. Karena kebanyakan calon jamaah haji kita tuh lansia ya Bu ya. Perihal penyelesaian dokumen haji nih Bu, apa saja sih dokumen yang perlu dipersiapkan calon jamaah haji? Kalau untuk penyelesaian dokumen itu jamaah haji yang pertama harus mempersiapkan paspor. Nah, setelah buku paspornya sudah selesai, nanti kita lanjutkan untuk ke depan ini kita akan melaksanakan biometrik visa haji seperti itu Bu. Jadi dari paspor baru ke visa ya Bu ya.
Ini Bu, bagaimana ketentuan pas foto terbaru untuk calon jamaah haji? Terima kasih. Untuk ketentuan pas foto calon jamaah haji, ada ketentuan yang harus dipersiapkan oleh jamaah haji itu sendiri. Yang pertama yaitu pas foto terbaru tampak wajah itu 80%. Kemudian yang kedua, latar foto harus putih. Kemudian baju dan jilbab tidak boleh berwarna putih. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak boleh memakai baju dinas, kacamata ataupun peci atau topi seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pas foto harus cuci, bukan dicetak di printer biasa. Jadi harus memang kertas yang dipakai kertas foto seperti itu ya. Nah kemudian tidak boleh di staples ya. Jadi pas fotonya harus bersih. Nah selanjutnya pas foto tidak boleh tampak gigi. Nah jadi harus rapi. Kemudian pas foto tidak boleh nampak rambut. Selanjutnya pas foto harus bersih, tidak boleh ada noda, tinta, pena dan noda lainnya. Selanjutnya posisi badan ketika pengambilan pas foto tidak boleh miring dan wajah harus lurus tetap ke depan. Jadi untuk pembuatan pas foto jamaah haji harus memperhatikan ketentuan atau kriteria yang sudah saya sampaikan tadi seperti itu. Itu untuk pas foto. Kalau untuk pendaftaran juga gitu ya Bu ya? Iya, sama. Kalau untuk pendaftaran kita juga membutuhkan pas foto sesuai dengan kriteria yang saya sampaikan tadi. Sama ya. Bagaimana Bu bagi calon jamaah haji yang belum memiliki paspor, terus udah ada paspor tapi sudah expired, gimana itu Bu? Nah, untuk calon jamaah haji yang sudah pernah memiliki paspor, baik jamaah haji itu yang sudah pernah umroh atau jalan-jalan ke luar negeri sudah memiliki paspor, itu ada ketentuan harus sudah expired dengan minimal tanggal 20 November 2026. Itu ya Bu ya. Ada ketentuan dari tanggal November, bulan November ya, 2026. Selanjutnya, apa sih Bu yang dilakukan oleh jemaah haji yang sudah melakukan perekaman biometrik pada aplikasi Saudi Biovisa tadi? Untuk calon jamaah haji yang sudah melakukan perekaman biometrik visa, nanti jamaah haji akan mempersiapkan kelanjutan yaitu manasik ya manasik nanti yang sudah dipersiapkan oleh dari kantor Kementerian Agama. Itu persiapan untuk selanjutnya. Yang itu Bu, katanya lanjut ke Siskohat tadi Bu? Hasil dari perekaman biometrik tadi itu harus di print, kemudian harus dimasukkan ke dalam sistem Siskohat seperti itu. Jadi, untuk kita kirimkan ke pusat via Arab Saudi. Jadi dari paspor, visa, dari visa itu ke Siskohat dulu ya Bu ya, diinput ya ke Siskohat. Terima kasih Bu. Terus ini Bu, apa sih pesan untuk calon jamaah haji itu? Apakah ada pesan-pesannya yang perlu disampaikan, disampaikan aja? Untuk calon jamaah haji khususnya ya yang akan berangkat itu calon jamaah haji 2026, pesan dari kami agar tetap menjaga kesehatan baik dari segi olahraga ataupun pola makan dan mengurangi banyak pikiran. Jadi jamaah haji jangan stres ya. Jadi mempersiapkan diri sedini mungkin untuk mudah-mudahan perjalanan hajinya bisa lancar untuk sampai keberangkatan nanti. Jadi dijaga kesehatannya dari fisiknya, mentalnya juga ya Bu ya, agar nanti pas keberangkatan sehat bugar, sehat ya Bu, berangkat perginya sehat, pulangnya juga sehat. Ya, terakhir kita sama-sama berdoa semoga calon jamaah haji Lampung Terbong semuanya dalam keadaan sehat dan bisa berangkat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu Bella. Sudah hadir di sini, meluangkan waktunya memberi informasi tentang penyelenggaraan haji di tahun 2026.
Semoga podcast kali ini bisa memberi manfaat khususnya untuk calon jamaah haji Kabupaten Lebong. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya hanya di Lebong obrolan oke moderat, podcast yang meledak dengan makna. Saya Bella Fadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.